Bab 873. Intuisi. Butler Zuko, yang juga ahli pengumpulan intelijen, dapat melihat hal-hal ini. Jika itu adalah orang lain, dia khawatir tidak akan tahu. Tetapi Butler Zuko sangat memahami hal-hal ini, dan bahkan apa yang dia lakukan agak mirip dengan ini, tetapi dalam hal volume perbedaannya terlalu besar. Jika jaringan intelijennya hanyalah kapal kecil, maka Lone Group adalah kapal pesiar. Ini sama sekali bukan untuk perbandingan. Butler Zuko menarik napas dalam-dalam dan melihat lusinan industri yang terlibat. Industri ini punya fungsi selain menghasilkan uang. Yang paling penting adalah mengakar di daerah setempat dan membentuk pusat yang terpancar untuk mengontrol semua informasi di sekitar. Tingkat volume ini tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Butler Zuko sedikit bersemangat, makin heboh, bahkan nafasnya pun makin cepat. Dia tidak makan atau minum atau istirahat, dan bahkan sampai lupa berapa lama waktu telah berlalu. Dia tenggelam di dalam keseriusannya, wajahnya memerah dan rambutnya berantakan, tapi dia tidak peduli. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan melihat ke jam yang tergantung di dinding. Sebelum dia menyadarinya, 1 hari dan 1 malam telah berlalu, dan suaranya bergetar. Tuan Z, kali ini dia menghasilkan banyak uang. Dia tahu bahwa Grey Z punya intuisi. Ada masalah dengan grup Lone. Selama grup Lone rusak, keseimbangan di utara bisa rusak. Tentu saja, keseimbangan yang disebutkan di sini adalah keseimbangan antara 4 keluarga kaya teratas. Keluarga biasa dengan nama keluarga bangsawan tidak memiliki banyak pengaruh sama sekali, dan mereka tidak memiliki akses ke hidden door yang ingin dilacak Grey Z. Tapi dia tidak menyangka panen kali ini mungkin melebihi harapan Grey Z. Tanpa memikirkannya, Butler Zuko segera memilah semua informasi dan bersiap untuk menelpon Grey Z. Pada waktu bersamaan, di rumah Syam, di kamar tidur, Grey Z tidak mau bangun. Darah Syam menciut dalam pelukannya, seperti anak kucing, masih membawa aroma sabun mandi dan sampo semalam. Itu rasa favorit Grey Z. Saya ingin minum air. Grey Z menunduk melirik Darah Syam dengan bulu mata berkedip, ingin minum air tetapi tidak ingin bangun, kehilangan atmosfer saat ini. Saya juga, kata Darah Syam dengan lembut tanpa membuka matanya. Hei, Grey Z tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Benar saja, ini saatnya melahirkan seorang anak dan kita bisa memberi mereka perintah kecil. Pada saat ini, jika ada anak di sini, mereka dapat menyuruhnya menuangkan air untuk minum istrinya. Darah Syam tidak tahan, dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana saya bisa punya anak? Kalau begitu, ayo kita makan. Dia mengangkat kepalanya, bulu matanya yang panjang, dan hampir menyentuh hidung Grey Z, yang membuat Grey Z merasa sedikit panas. Kedua orang itu hanya saling memandang dan suasana di udara tiba-tiba tampak sedikit berbeda. Jakun Grey Z tergelincir. Dia bisa merasakan bahwa Darah Syam bernapas dan juga menjadi sedikit cepat, tetapi frekuensi kedua orang itu berada dalam ritme yang sama. Dia membalikkan badannya dengan tangan yang besar. Kita akan melahirkan. Ling ling ling. Ponsel yang disisihkan dengan tergesa-gesa berbunyi, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Grey Z melirik, Darah Syam sudah menyusut ke dalam pelukannya dan berhenti berbicara. Melahirkan adalah peristiwa besar, kita harus memilih hari yang baik. Grey Z berkata, hari ini bukan siklusmu. Darah Syam benar-benar tersipu, mengapa Grey Z tahu ini? Grey Z bangun, Darah Syam benar-benar terbungkus selimut, dan dia membungkus seluruh tubuhnya.
Dia tidak tidur dengan nyaman untuk waktu yang lama, dan dia harus tidur lebih lama. Melihat bahwa itu adalah nomor butler Zuko, Grey Z tahu bahwa pasti ada sesuatu telah ditemukan oleh Paman Zuko. Dia membungkuk dan mencium wajah Dara Syam. Bab 874. Aku pemakan semua. Istirahatlah yang baik, aku akan keluar dulu. Ya, Grey Z mandi, dan Mei Irawan sudah memanaskan sarapan lagi dan menyajikannya untuk dimakan. Terima kasih Ibu. Grey Z tersenyum. Jangan repot, aku bisa makan semuanya. Itu tidak mungkin, mana boleh memberi kamu makanan dingin. Hati Grey Z terasa hangat. Di tepi sofa, Harvey, Syam dan Sans Daniel sedang membuat teh pagi. Melihat Mei Irawan begitu terbiasa dengan Grey Z, Sans Daniel tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan putramu. Bahkan jika dia adalah seorang putra, dia tidak perlu dimanja seperti ini. Aku khawatir dia jadi anak manja. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Grey Z, sama sekali tidak sopan. Bocah ini tidak terlihat seperti orang yang ikhlas. Hahaha, jangan bilang begitu, kami masih suka orang tidak jujur seperti Grey Z. Sayang dia bukan anak kami sendiri. Harvey Syam bahkan lebih sopan. Kami tidak akan bisa melahirkan anak yang begitu baik seperti dia. Grey Z mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi penuh kemenangan di Sans Daniel. Sans Daniel memelototinya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa Grey Z tidak dapat diandalkan. Dia mengatakan kepada Livia Daniel setiap hari untuk menjaga jarak dari Grey Z, takut bahwa Livia Daniel akan ditipu oleh anak ini. Setelah sarapan, Grey Z bangun. Paman Sans, maukah ikut denganku? Sans Daniel mendongak, matanya berkedip sedikit. Jika dia tahu tidak apa-apa, Grey Z tidak akan mengajak dirinya. Setelah minum teh di depannya, Sans Daniel berkata, "Saudara Syam, mari kita bicara lagi nanti." "Silahkan. Saya akan pergi ke perusahaan juga." Grey Z menyetir. Sans Daniel duduk di belakang, menatap dan melihat melalui kaca spion. Grey Z tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Paman Sans, jangan menatapku seperti ini. Aku punya keluarga. Tidak peduli bagaimana kau menyukaiku, aku tidak bisa menjadi menantumu." "Mimpimu bodoh, bocah bau." Sans Daniel berkata tanpa ampun. "Bagaimana mungkin aku bisa biarkan Livia mengikutimu? Anak yang merepotkan, apalagi Grey Z sudah menikah, bahkan jika dia belum menikah." Sans Daniel tidak setuju Livia Daniel mengikutinya. Dalam waktu singkat, berapa banyak masalah yang disebabkan Grey Z, dan beberapa hal yang dia dengar dari Harvey Syam. Itu cukup mengejutkannya. Belum lagi, kali ini grup Syam pergi ke utara, dan bahkan menyebabkan badai di utara. Tidak tahu berapa banyak keluarga dengan nama besar ini hancur. Dulu, keluarga-keluarga itu semuanya super kaya dan berkuasa. Tapi begitu Grey Z pergi, keluarga dengan nama besar, yang tinggi di atas, diinjak ke tanah oleh Grey Z, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Lalu untuk apa paman menatapku?" Grey Z berkata dengan ringan. "Aku bahkan tidak tertarik pada laki-laki." "Hemfah, jangan bercanda denganku," kata Sans Daniel. "Aku bertanya padamu, kapan aku bisa kembali ke Spectrum City?" Grey Z mengundangnya ke daerah selatan pesisir untuk melindungi keluarga Syam. Selama ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang diusir untuk membunuh Harvey Syam dan Mei Irawan. Ada 3 atau 4 master di tingkat master tunggal. Pertahanan daerah terlarang di pesisir selatan juga mengejutkan Sans Daniel, bahkan jika dia tidak ada di sana orang-orang itu tidak akan berhasil. Hanya saja Grey Z sangat berhati-hati sehingga dia tidak bisa membuat kesalahan,
dia harus menekan dirinya sendiri di sini. Pada titik ini, Sans Daniel sedikit mengagumi Grey Z dan dia benar-benar menjaga keluarga Harvey Sham. Kamu bisa pergi kapan saja. Grey Z tersenyum. Aku mengundangmu untuk datang ke selatan pesisir selama beberapa hari terakhir kali. Tapi Paman Sans mau bertahan selama sebulan. Aku tidak bisa mengusirmu kan? Mendengar ini, Sans Daniel terkejut. Wajahnya langsung memerah menunjuk ke arah Grey Z dan tidak bisa menahan kutukannya. Brengsek, aku akan membunuhmu. Bab 875. Penemuan besar. Sans Daniel benar-benar bisa dibunuh oleh Grey Z. Jadi, dia berbaik hati dan diperlakukan begitu. Bahkan berpikir untuk mengusir dirinya sendiri. Grey Z hanya tersenyum. Paman Sans, apakah ada banyak orang di lingkaran pendekar ini yang pergi ke pintu tersembunyi? Dia mengabaikan ketidakbahagiaan Sans Daniel dan bertanya langsung. Orang-orang seperti itu semuanya mengejar yang tertinggi. Ada beberapa yang mengejar kekuasaan, dan beberapa mengejar uang. Serta mereka yang berlatih seni bela diri dan ingin mengejar seni bela diri yang paling ekstrim. Dia menatap kosong Grey Z dan berpikir tidak senang, tapi tetap menjawab. Gerbang tersembunyi, bisakah kamu memberi mereka seni bela diri tertinggi? Tanya Grey Z lagi. Jika tidak, bagaimana menurutmu? Sans Daniel tidak marah. Dikabarkan bahwa bergabung dengan gerbang tersembunyi akan memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Itulah mengapa ada begitu banyak orang bergabung, dan bahkan untuk alasan ini, bahkan inti seni bela diri dibuang. Orang yang bergabung dengan gerbang tersembunyi belum tentu seniman bela diri, tetapi dalam analisis terakhir itu karena mereka ingin terlalu banyak. Orang-orang itu menjadi gila, bahkan Sans Daniel merasa tidak enak. Tampaknya untuk mengejar yang tertinggi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bahkan tidak memiliki garis batasan. Selama mereka dapat mencapai tujuan dan cara apapun, mereka dapat menggunakannya. Begitu, Grey Z menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menekan setir dan memasuki sebuah gang. Dia turun dari mobil, Sans Daniel mengikuti, dan melihat kebangunan pabrik yang agak bobrok. Kenapa Grey Z membawanya ke sini? Grey Z tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mendorong pintu. Orang-orang yang berdiri di kedua sisi melihat Grey Z dan segera berteriak dengan hormat. Saudara Grey. Dia mengangguk membawa Sans Daniel dan berjalan beberapa lorong sebelum dia berjalan ke pintu, mengulurkan tangan dan membuka kenop pintu, dan langsung masuk. Informasi yang tersebar membuat Sans Daniel terkesima, dia bahkan lebih sulit percaya melihat Steward Zuko duduk di tanah, seperti orang gila, dengan rambut berantakan dan penampilan tidak terawat. Butler Zuko telah bertemu dengannya. Dia orang yang lembut. Dia biasanya berpakaian sangat hati-hati tanpa bekas kerutan. Ada apa dengannya hari ini? Tuan Z. Ketika dia mendengar suara itu, Butler Zuko menoleh dan melihat bahwa Grey Z ada di sini. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tidur sepanjang siang dan malam. Ada penemuan. Tanya Grey. Penemuan besar. Jawab Butler Zuko. Sungguh. Grey Z mengangguk melangkahi setumpuk buku, menemukan kursi dan duduk. Katakan padaku. Butler Zuko juga menyapa Sans Daniel. Dengan acuh tak acuh untuk menghiburnya, mengambil informasi yang telah dia kumpulkan dan menyerahkannya kepada Grey Z. Lihat dulu. Grey Z melihat tiba-tiba mengangkat alisnya dan memandang Butler Zuko dengan tidak percaya. Butler Zuko tidak berbicara, hanya mengangguk. Grey Z terus memperhatikan,
dan semakin dia mengangkat alisnya, senyum secara bertahap muncul di wajahnya. Ini kejutan. Ia menduga model Lone Group sangat luar biasa. Apalagi di grup ini, beberapa orang tersembunyi bisa ditemukan, tidak hanya seniman bela diri, tapi juga elite pemimpin di berbagai industri. Grey Z tahu bahwa selama dia menghancurkan grup Lone, dia bisa menggali sesuatu. Ia bahkan bisa menarik banyak ikan besar yang tersembunyi di dalam air berlumpur. Sekarang ikan besar hampir tidak bisa menahan diri, dan umpan akan menjadi semakin jelas. Informasi dari grup Lone, termasuk pendapatan dan dili dari mereka yang meninggalkan grup Lone, telah disortir dan dianalisis. Akhirnya itu sampai pada kesimpulan ini. Grey Z mungkin tidak dapat mempercayainya ketika dia adalah orang lain, tetapi Butler Zuko telah mengoperasikan jaringan intelijen selama 20 tahun. Dan dia telah melakukan ini sejak zaman Master Grandi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang ahli di kegiatan ini. Jika dia berkata ya, maka itu pasti. Bab 876. Investasi besar. Saya khawatir ini lebih dari imajinasi kami, karena informasinya tidak lengkap, kami tidak bisa mendapatkan banyak hal, kata Butler Zuko. Tetapi meskipun demikian, saya masih menganalisis beberapa hal. Berbicara tentang ini, wajah Tuan Zuko sedikit sombong. Ini adalah keahliannya, katakan. Grey Z tidak sabar. Sans Daniel, yang berdiri di samping, bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu apa yang dilihat Grey Z atau apa yang dibicarakan Butler Zuko, tapi melihat ekspresi kedua orang itu tampaknya mencoba sebaik. Katakan. Grey Z tidak sabar. Sans Daniel, yang berdiri di samping, bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu apa yang dilihat Grey Z atau apa yang dibicarakan Butler Zuko, tapi melihat ekspresi kedua orang itu tampaknya sesuatu yang sangat penting. Mereka sedang mencari sesuatu, kata Butler Zuko langsung. Hal semacam ini, saya khawatir seluruh pintu tersembunyi, mencoba sebaik mungkin untuk menemukannya. Grup Lone hanyalah jaringan intelijen eksternal mereka, menggunakan pengaruh lusinan industri monopoli untuk mencakup sebanyak mungkin tempat untuk lebih informasi lebih luas. Metode ini sangat kuat. Ini membutuhkan banyak investasi, tidak hanya uang, tetapi juga banyak ahli. Mata Zuko berbinar. Tahu apa artinya ini? Apa artinya? Grey Z tidak bertanya, tapi Sans Daniel tidak bisa menahannya diri untuk bertanya. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka cari sangat berharga. Dari segi investasi dana, Zuko menganalisis dari laporan keuangan tersebut. Untuk membangun grup Lone, keluarga Lone menginvestasikan setidaknya ratusan miliar, yang masih merupakan jumlah yang terlihat. Belum lagi yang tidak terlihat. Agar keluarga Lone menjadi pemegang grup Lone, ia perlu bertukar sumber daya, jika tidak mungkin berinvestasi di lebih dari selusin industri, dan semuanya bisa dipimpinnya. Mereka bersedia untuk berinvestasi begitu banyak, jika hal yang mereka cari tidak memiliki nilai yang berharga, maka keluarga Lone itu konyol. Lalu mereka, apa yang mereka cari? Sans Daniel terus bertanya. Saya tidak tahu ini untuk saat ini. Butler Zuko menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa sekarang, tapi sepanjang garis ini, kita tidak hanya bisa tahu tapi juga menggali seluruh pintu yang tersembunyi. Grey Z telah melacak pintu yang tersembunyi. Hidden Door untuk mencapai tujuannya, dapat dikatakan akan menggunakan segala cara, yang sangat mempengaruhi keseimbangan berbagai kalangan. Mereka mungkin memiliki banyak orang, tetapi mereka menyebar. Ada banyak orang di Lone Group saja, yang menunjukkan betapa berharganya mereka. Tuan Z, apa yang dikejar oleh gerbang tersembunyi pasti nilainya tidak rendah.
Kelompok Lon ini mungkin hanya metode yang digunakan oleh keluarga Lon untuk mendapatkan informasi. Keluarga yang kaya raksasa membutuhkan waktu dan upaya untuk menciptakan grup Lon seperti itu, tetapi ketika itu baru saja matang dan akan memanen, Grey Z memulai dengan cepat. Tentu keluarga Lon sangat marah. Saya tidak tahu apa yang dapat membuat mereka membayar begitu mahal. Grey Z berkata, tetapi setidaknya untuk saat ini, selama kita menggali info ini, kita dapat menggali semuanya. Tidak buruk, Zuko bersemangat. Lebih jauh, kendali atas industri ini adalah pelengkap bagi jaringan intelijen kita sendiri. Inilah yang saya ingin lakukan dari dulu sekali. Tuan Z, kali ini, kita benar-benar menghasilkan banyak uang. Tapi ada masalah. Dia menelan ludah. Divisi industri ini terpencar. Dulu puluhan keluarga besar di utara dikendalikan secara terpisah. Sekarang nama mereka semua adalah milik Tuan Z. Tetapi tidak mudah untuk dikendalikan. Beberapa industri itu, ada pertambangan di daerah barat laut, industri pariwisata di Pulau Selatan, dan lumbung timur laut. Ada orang yang mengendalikan. Keluarga yang paling umum di utara pasti tidak akan mudah mengendalikan ini. Alis Grey Z berkerut. Semua industri ini sekarang milikku. Apa mereka masih tidak berani tidak menyerahkannya?